pembelajaran pengukuran dan instrumen. Kali ini kita akan membahas tentang ohmmeter, di mana kemarin kita sudah menjelaskan konfigurasi dari multimeter. Salah satunya adalah fungsi dari ohmmeter. Fungsi utama dari ohmmeter adalah untuk mengukur tahanan atau resistan. Dalam bidang elektronik, ada dua pengertian tahanan atau resistan. Yang pertama adalah sebagai salah satu komponen dari elektronik itu sendiri yang biasa kita sebut dengan resistor. Yang kedua adalah perlawanan yang diberikan oleh komponen konduktor dan semikonduktor yang terdapat di dalam komponen elektronik terhadap arus listrik searah yang mengalir. Keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu ohm. Artinya adalah, yang pertama, ohmmeter ini kita gunakan untuk mengukur baik atau tidaknya sebuah resistor. Yang kedua, kita dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah komponen elektronik yang merupakan bagian dari konduktor atau semikonduktor, seperti transistor, dioda, kapasitor, dan lain sebagainya. Ohmmeter ini juga dapat digunakan untuk mengukur variabel resistor atau yang biasa disebut dengan potensiometer atau tripod. Variabel resistor adalah resistor yang nilainya tidak tetap. Berbeda dengan resistor tetap yang nilainya dapat kita tentukan melalui kode warna. Pada potensiometer terdapat tuas untuk mengatur besar kecilnya tahanan yang ada pada potensiometer tersebut. Kita dapat melakukan pengukuran atau pengecekan terhadap sebuah potensiometer atau tripod dengan mengatur tuas yang ada pada potensiometer tersebut. Tentunya ohmmeternya kita hubungkan kepada kaki positif dan negatif dari tripod tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan ohmmeter untuk mengukur sebuah resistor. Seperti yang Anda ketahui, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan nilai dari sebuah resistor melalui kode warna. Melalui kode warna tersebut, kita sudah bisa menentukan berapa nilai dari sebuah resistor. Akan tetapi, baik atau tidaknya sebuah resistor itu, kita harus melakukan pengecekan atau harus mengukur dengan ohmmeter terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memindahkan saklar jangkauan ukur pada posisi ohmmeter. Di sana sudah ada kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1K, tergantung dari nilai resistor yang akan kita ukur. Misalnya adalah dari kode warna yang sudah kita baca pada sebuah resistor, di situ tertulis nilainya adalah 1 kilo ohm atau 2200 ohm atau 2K2 atau 2,2 kilo ohm. Maka kita harus menempatkan saklar jangkauan ukurnya pada posisi 1 kilo ohm atau 1K ohm yang ada pada ohmmeter pada multimeter. Jenis lain dari resistor adalah LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai dari resistansinya akan berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Jadi, kita dapat melakukan pengukuran atau pengecekan terhadap LDR dengan membandingkan nilai tahanan pada saat kita mengukur di tempat yang terang dengan nilai tahanan pada saat kita mengukur di tempat yang gelap. Selanjutnya kita akan menggunakan ohmmeter untuk mengukur atau menentukan baik atau tidaknya sebuah termistor. Termistor adalah komponen elektronika yang nilai tahanannya akan berubah sesuai dengan perubahan suhu. Ketika suhunya naik, tahanannya juga naik. Ketika suhunya turun, tahanannya juga akan turun. Termistor ini ada dua, yaitu NTC dan PTC. Negatif temperatur koefisien dan positif temperatur koefisien.
Selanjutnya kita akan menggunakan ohmmeter untuk mengukur sebuah termistor. Nah, untuk termistor ini kita dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah NTC atau PTC dengan menurunkan dan menaikkan suhu dari PTC atau NTC ini, atau yang disebut dengan termistor. Selanjutnya kita akan coba mengukur kapasitor dengan menggunakan ohmmeter. Seperti yang Anda ketahui, kapasitor fungsinya adalah untuk menyimpan muatan. Jadi kita dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah kapasitor dengan mengukurnya dengan ohmmeter. Kapasitor terbagi dua, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Nah, untuk mengukurnya atau menentukan baik atau tidaknya sebuah kapasitor dengan ohmmeter, kita dapat menggunakan prob positif dan prob negatif dari ohmmeter pada kaki positif dan negatif dari sebuah kapasitor. Selanjutnya, komponen yang akan kita ukur adalah dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang digunakan sebagai penyearah. Dioda terdiri dari anoda dan katoda. Nah, kita dapat mengukur kaki anoda dan katoda untuk menentukan apakah sebuah dioda masih bisa digunakan atau masih baik atau tidak. Selanjutnya kita akan coba mengukur transistor. Transistor terdiri dari dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Dari hasil pengukuran dengan ohmmeter, kita juga bisa menentukan apakah sebuah transistor ini berjenis NPN atau PNP. Caranya adalah, yang pertama, kita harus mencari kaki basis. Kaki dari transistor ada tiga, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Nah, kaki basis inilah yang harus kita cari terlebih dahulu agar mempermudah kita mencari kaki emitor dan kolektor. Biasanya ketika diukur dengan ohmmeter, kaki basis berada di tengah untuk jenis NPN dan kaki basis berada pada posisi sebelah kanan untuk PNP. Akan tetapi tidak selalu seperti itu, dan itu harus kita buktikan dulu dengan pengukuran dengan menggunakan ohmmeter. Selanjutnya kita akan coba menggunakan ohmmeter untuk mengukur sebuah trafo atau transformator. Seperti yang kita ketahui, transformator ini terbagi dua, yaitu step up dan step down, di mana step up untuk menaikkan tegangan dan step down untuk menurunkan tegangan. Untuk menentukan baik atau tidaknya sebuah trafo atau transformator, kita dapat meletakkan prob positif dari ohmmeternya pada sisi primer trafo dan prob negatifnya pada sisi sekunder trafo, atau sebaliknya. Nah, jadi baik atau tidaknya trafo adalah ketika jarum bergerak ketika kita ukur dengan menggunakan ohmmeter. Demikianlah pembelajaran pengukuran dan instrumen untuk kali ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat.